Halo guys, kami dari kelompok 5 Farmasi A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang etika dan regulasi uji praklinik. Kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama Ahmad Farid, lalu Roshida Aribah, ada Tias Ayu Putri, Mela Aprilia, dan Safa Fausananda. Masuk dalam studi kasus, Anda bekerja di sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk hipertensi. Perusahaan tersebut berencana untuk melakukan uji praklinik menggunakan model hewan tikus. Namun, sebelum memulai penelitian, perusahaan harus mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan untuk mendapatkan persetujuan. Prinsip-prinsip etika dalam desain uji praklinik menggunakan hewan yaitu untuk prinsip utamanya dikenal dengan 3R. Yang pertama yaitu replacement, artinya gunakan metode non-hewan bila memungkinkan seperti metode alternatif yaitu kultur sel atau simulasi komputer. Yang kedua ada reduction, yaitu memastikan jumlah hewan yang digunakan sesedikit mungkin tapi menghasilkan data yang valid. Dan yang ketiga ada refinement, yaitu memerhatikan kesejahteraan hewan, misalnya dengan prosedur yang minim rasa nyeri. Selain 3R, ada beberapa etika tambahan yang wajib diterapkan, seperti hewan percobaan harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan. Yang kedua, peneliti juga wajib memiliki kompetensi dalam menangani hewan. Yang ketiga, setiap penggunaan hewan harus punya alasan ilmiah yang jelas, dan penelitian harus mendapatkan izin dari Komite Etik Penelitian sebelum penelitian dimulai. Pedoman regulasi yang harus diikuti selama uji proses praklinik di Indonesia, yang pertama UU RI nomor 18 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI nomor 95 tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Yang ketiga, Peraturan BPOM RI nomor 10 tahun 2022 tentang pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo. Untuk internasional, yaitu yang pertama ada Ethical Guidelines for the Use of Animals in Research. Contoh di Norwegia yang menekankan 3R dan kewajiban peneliti dan institusi. Yang kedua ada OECD Guidelines for the Testing of Chemicals tahun 2018 yang digunakan sebagai acuan metodologi internasional untuk uji toksisitas dan keamanan. Yang terakhir, Good Laboratory Practice atau GLP menjamin mutu, keandalan, dan integritas hasil uji praklinik sesuai standar internasional. Pada slide ini saya menjelaskan tahap penting dalam persiapan pengajuan etik penelitian hewan, yaitu penyusunan proposal penelitian. Tahap pertama adalah membuat protokol penelitian lengkap, berisi tujuan, manfaat, justifikasi penggunaan hewan, serta desain uji dosis dan analisis statik agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya perlu diperhatikan prinsip etika 3R, yaitu replacement, menggantikan hewan dengan metode non-hewan bila memungkinkan, reduction, menggunakan jumlah hewan seminimal mungkin, dan refinement, meminimalkan rasa sakit serta stres pada hewan. Kemudian aspek kesejahteraan hewan harus dijaga melalui pemeliharaan dan monitoring yang baik, pemberian anestesi bila perlu, serta eutanasia sesuai standar etis. Yang keempat, penelitian harus dilakukan oleh tim yang kompeten, difasilitasi berstandar, dan didampingi dokter hewan pendamping. Selanjutnya ada analisis resiko manfaat. Seimbangkan resiko bagi hewan dengan manfaat penelitian. Yang keenam ada kepatuhan regulasi, mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012. Yang ketujuh ada pengelolaan data dan pelaporan, transparansi data dan laporan hasil penelitian untuk menghindari eksperimen berulang. Yang kedelapan ada anggaran dan jadwal. Pastikan kesejahteraan hewan terjamin sepanjang penelitian. Yang kesembilan, monitoring dan audit. Rencana pemantauan, laporan kejadian tak terduga, dan sistem audit secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.